Yuhu, ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita ada sebuah barang. Ini adalah shock belakang ya, atau absorber shock dari KYB. Tipenya Zito. Dan kita akan coba nanti ulas apa sih baiknya, apa sih kurangnya dari shock belakang ini. Oke, check it out. Kayaba sendiri ini pada dasarnya adalah perusahaan apa ya, perusahaan sok kali ya, yang bermarkas di Tokyo, Jepang sana, dan masuk ke Indo ini melalui jalurnya Astra. Astra Auto Parts itu seperti bisa dilihat di packingnya, itu di boxnya sudah ada Astra Auto Parts. Jadi dikerjakan di Indonesia, made in Indonesia by Astra, dengan otomatis dengan license-nya tetap dari Kayaba Jepang. Kali ini kita ambil dari motor fiction ya, tetap ngerekom buat fiction. Coba kita buka aja, kita buka dulu. Apa yang di dalamnya starter pack-nya ini ya, ada box otomatis, ada stiker KYB. Oke. Berikutnya coba kita lihat nih. Nah, inilah dia barangnya, si KYB itu ya. Kalau orang bilang KYB, yes. Dan banyak di aplikasi di merek ini banyak di aplikasi di mobil-mobil terbaru ya. Jadi mobil juga pakai shock ini. Jadi bukan pemain baru, ini pabrikan besar juga. Selain ada Showa dan teman-temannya itu dari Jepang. Oke, kita cek nih. Ini ada barcode. Nah, kembali. Shock absorber ZT peredam kejut R15 dan fiction, made in Indonesia. Springnya keren banget, warna biru. Dalamnya grey, dan sebenarnya lebih mirip kepada shock orinya si fiction. Cuma di sini yang membedakan adalah warnanya, dan satu lagi teman-teman, ini bisa di setel. Kayaknya ada 4 step ini. Nah, ini step terakhir, ini 2, mungkin 3, 4 yang belakang. Jadi tingkat kelembutannya bisa di setel. Tapi minusnya tidak ada alat untuk nyeting si kelembutannya ini. Jadi ya gimana ya, bisa jadi salah satu minusnya lah. Tapi worth it banget sih menurut saya. Dengan harga price list dari pabrik sekitar 650.000, ini worth it banget buat saya, karena saya sudah pakai sekitar 4.000 kilo lah, dan saya cukup puas dengan performnya. Price list dari pabrik sih harganya 650, tapi di beberapa seller ini ada yang jual di bawah angka 600. Kalau saya sendiri jualnya di angka 530.000. Daripada beli standarnya dari New Fiction atau R15, kalau saya dengan harga yang sama, saya akan memilih ini, karena ini lebih worth it dengan harga segitu. Kenapa kok worth it? Yang pertama yang jelas adalah tampilannya yang cukup elegan dengan blue springnya,
dengan dalaman warna hitam dan grey. Yang kedua, performnya kalau buat kamu-kamu yang suka nikung atau cornering begitu, ini recommended banget. Karena apa? Karena daya redamnya ketika masuk di tikungan itu dengan settingannya segini ini, tanpa ada gejala, istilahnya kalau semacam sliding gitu ya ban belakang. Jadi kalau pakai standar dari Vixion R15 itu sebenarnya sama-sama dari pabrikan Kayaba, tetapi seperti yang sering saya ulas ketika kita membandingkan barang OEM seperti ini dengan original dari pabrikan motor, itu akan berbeda sekali. Karena apa? Karena memang pabrikan motor hanya memberikan budget tertentu untuk sebuah spek motor. Jadi otomatis akan ada limitasi dari pabrikan terkait dengan cost production-nya begitu. Dan kalau yang ini memang versi OEM-nya, kategori versi racing-nya lah ya, dari Vixion gitu. Terdapat buat motor-motor lain juga sih sebenarnya, banyak, tinggal cek aja sebenarnya. Jadi pengalaman yang saya rasakan ketika pakai ini, yang pertama itu tadi buat nikung gitu. Sebenarnya saya juga nggak bisa nikung amat, cuma dulu waktu pertama pakai punya Vixion dengan diinstal di swing arm R125 di motor saya itu menghasilkan ribbon yang cukup lembut menurut saya. Gimana lembut ya? Lembut apa lembek ya? Lembek kali ya. Jadi ketika masuk tikungan itu terasa ban belakang itu seperti mau sliding dan terlempar. Jadi nggak enak banget lah. Terus saya putuskan nyoba-nyoba pakai shock ini, ternyata performnya wow. Menurut saya wow, karena saya sendiri baru merasakan ternyata ada ya, ternyata beda banget gitu lah setelah menggunakan shock ini. Keren ini. Jadi pada saat itu memang itu yang terasa sekali bedanya. Dan yang kedua ini saya biasanya kalau masuk di daerah yang banyak sekali lubang gitu, motor saya dulu waktu menggunakan shock ori dari Vixion itu terasa terasa lembek sekali. Jadi ya mungkin beberapa orang akan suka dengan tipe-tipe seperti itu, tapi buat saya itu sangat-sangat tidak enak, karena yang pertama akan ada menimbulkan hentakan di sekitaran rantai. Jadi rantai itu nanti dimana dia akan ada posisi swing arm mengayun, dan posisi itu nanti si rantai akan posisi kendor. Nah, pada saat kendor itu waktu kembali ke posisi semula itu akan menimbulkan sebuah bunyi. Bunyi itu ditimbulkan dari rantai yang menghantam bantalan rantai yang ada di swing arm, dan itu membuat saya tidak nyaman. Begitu teman-teman. Jadi pada saat itu ya itulah yang sering terjadi. Ketika saya menggunakan ini, gejala seperti itu sudah nggak ada, karena si Zito ini berhasil meredam ribonan atau memberikan ribbon yang cukup baik di jalan-jalan yang seperti itu. Tapi tergantung kepada teman-teman sendiri sih gimana maunya. Kalau memang lebih suka dengan shock yang menurut saya kategori lembek ya di Vixion itu, terutama untuk teman-teman yang sudah aplikasi swing arm dari R15 atau R125 atau Saber, itu akan sedikit empuk lagi ketika diaplikasikan dengan shock original dari Vixion. Ya begitu. Jadi menurut saya worth it banget lah dengan harga under 600,000.
Kalau nggak salah sih di price listnya Yamaha itu originalnya New Fiction itu sekitar 560, sedangkan original dari R15 V3 itu sekitaran 580 apa 600 gitu, saya lupa. Jadi sama-sama KYB atau Kayaba, tapi yang ini lebih worth it untuk dibeli. Jadi teman-teman bisa setting sendiri lah nanti sesuai dengan keinginan. Ada 4 step settingan di sini yang bisa dipilih nanti. Mungkin kalau ke arah sini nih bisa lebih soft kali ya. Kalau yang sini mengarah ke hard. Ini sudah ada settingan pabrik dan saya juga menggunakan settingan yang di sini ini. Itu teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa lanjut di kolom komentar, bisa follow IG saya juga nanti untuk tahu update-update terbaru tentang spare part yang mungkin rekom dengan harga yang nggak terlalu mencekik lah buat kantong-kantong kita, karena kita juga modif juga pilih-pilih lah antara harga dan kualitas. Oke, cukup sekian teman-teman, gitu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di situ atau DM di Instagram saya. Kalau mungkin minat juga boleh di subscribe, hidupkan loncengnya biar kita tetap semangat buat update part-part terbaru, khususnya buat modification kalian, biar tampil cakep, perform ridingnya juga oke. Oke, see ya.